Oke, kembali lagi bersama saya Ricky. Pada sore hari ini kita akan sedikit mengupas atau sedikit membahas terkait pengalaman. Di sini ada tamu yang sangat penting, dan menurut saya juga tamu ini panutan berorganisasi saya gitu. Mungkin nanti teman-teman penonton media Sahabatan Channel bisa juga mengambil pelajaran dari pengalaman hidup beliau semenjak beliau ada di Kabupaten Kutai Timur dan sebelum beliau ada di Kabupaten Kutai Timur. Oke, langsung saja kita sambut sahabat Zainul Arifin. Bagaimana kabar sahabat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum saya jauh melangkah, mungkin sedikit beliau ini adalah Ketua Ansor Kabupaten Kutai Timur sudah 2 periode ya. Berjalan 2 periode. Oke, mungkin bisa sapa-sapa dulu penonton kami Sahabatan Channel. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu ya kepada semua pemirsa yang ada di channel Sahabatan Channel ya, ada di Sahabatan Channel itu. Ya, selamat berjumpa dan mungkin kita berbagi pengalaman lah. Siap. Ya, tanpa berbasa-basi langsung saja ya. Kalau seandainya ini ketua disuruh memilih jadi politikus atau jadi pengusaha. Kalau seandainya disuruh memilih. Kalau memilih sebenarnya gini ya. Justru kalau di dalam sejarah itu di awal-awal itu malah justru saya bisa dikatakan pengusaha. Pengusaha bisa dikatakan pengusaha. Ketika sebelum ke Sangatta ini, sebelum ke Kutai Timur masih bujang pun punya usaha lah kecil-kecilan. Nah, kalau disuruh politik atau usaha, kalau memang betul-betul itu malah lebih enjoy di usaha sebenarnya. Tetapi politik ini kan juga terkadang sebuah keinginan. Oke. Ada sebuah gertek gitu ya. Bahwasanya kita harus masuk di dunia politik. Juga, gitu. Tapi kalau disuruh milih salah satu, siapa? Milih salah satu apa? Kalau dalam pilihan itu susah ya. Harus ada pilihan. Kalau politikus atau menjadi pengusaha. Ya, kalau ingin hidup santai dan itu mungkin pengusaha gitu ya. Pengusaha. Tapi lagi-lagi kalau saya disuruh milih ya kalau bisa dua-duanya. Oke. Karena politik kemudian tidak punya usaha juga percuma. Oh, siap. Karena dimanapun politik itu ternyata memang kalau politik sendiri kan agar kita bisa mengendalikan seseorang, seseorang gitu. Tapi realitanya di lapangan politik itu harus tetap menggunakan power yang namanya terkadang tidak bisa lepas dari money gitu. Money tidak bisa lepas dari pengusaha. Oke, siap. Oh ya nih, tadi kita sudah nanya untuk terkait pilihan jatuh pada pengusaha ya. Jatuh pada pengusaha untuk saat ini. Jatuh pada pengusaha. Ketua kelahiran tahun berapa? Nah, kalau kelahiran ini kira-kira berapa ya ini? Ya, Bapak tahu kan sahabat-sahabat penonton kami. Kalau yang muda apa yang tua itu kan? yang tua lah. Yang tua ya. Sebenarnya kalau kelahiran 42 tahun yang lalu lah, di tahun 1978. 1978. Lahir di Jawa juga. Di Lamongan ya, Lamongan. Jawa. Kebetulan saya dari 6 bersaudara, tapi yang 2 sudah tiada. Dan kebetulan laki-laki sendiri gitu kan. Oh, laki-laki sendiri dari keluarga situ. Iya, semuanya perempuan jadi. Oh, gitu. Ya. Berarti dari Jawa sekolah SD, SMP, SMA-nya dia juga Di Jawa semua. semua. Semua di Jawa. SD atau ada pesantren atau karena kan ketua Ansor itu identik dengan pesantren juga. Ya, kalau pesantren pernah. Tadi gini ya. Jadi dulu di Jawa itu rata-rata sekolah itu bisa ngerangkap 2 gitu. Oh, bisa ngerangkap 2. Jadi waktu tingkat dasar itu di SD, karena SD masuk pagi, kemudian
siangnya itu di MIN, di MI ya, MI, di Madrasah Ibtidaiyah. Pernah itu kelas 3 sampai kelas 2 sampai kelas 3 ya. Pernah masuk di MIN juga siangnya gitu. Jadi pagi di SD, siangnya di MIN. Bukan di MIN ya, di Madrasah Ibtidaiyah punyanya NU Ma'arif gitu. Ya. Berarti itu seangkatan SD sama MIN ya? Seangkatan, cuma kalau di MI-nya tidak sampai lulus. Oh gitu. Kita milih lulusnya di SD-nya. Tetapi sedikit ya tahu lah, kayak Nahwu Shorof itu kan di kelas 4 itu dulu sudah disuruh hafal kan, kayak fa'ala yaqulu fa'lan wa ma fa'lan itu sudah disuruh. Itu di MIN-nya ya? Di MI-nya. Di MI-nya. Berarti intinya belajar di MI sebentar, cuma ngambil umumnya di SD-nya. Iya. Di SD-nya, ijazahnya ya SD. SD. Oke. Kalau SMP-nya? SMP-nya kebetulan keluar desa, jadi di kecamatan. Jadi SMP Negeri 1 Paciran. Di Kecamatan Paciran waktu itu masih ikut Kecamatan Paciran dari bapak desa saya. Jadi masih kalau dari tempat saya itu ya sekitar masih antara 20-an kilo lah. Jadi jauh, cukup jauh. Wah, cukup jauh. Berarti jalan kaki atau naik sepeda dulu ada motor nggak? Dulu naik mobil itu dulu belum ada yang mobil tertutup itu belum ada, masih bak terbuka. Oh, bak terbuka. Jadi pagi-pagi gitu sudah bangun, terkadang kedinginan gitu kan. Itu bersamaan sama teman-teman atau memang khusus ada mobil angkutan dari sekolah? Bersama dengan penumpang, karena waktu itu mobil penumpang gitu. di daerah saya masih bak terbuka. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri hanya yang sekolah di SMP negeri itu. Yang waktu berarti saya itu. Ada si tetangga desa gitu. Berarti SMP lulus SMP 3 tahun juga ya? Iya. Siapa tahu nambah kan. Berarti SMP, SMA juga. Nah, sempat lulus SMP itu masuk di SMA Negeri 1 Paciran. Nah, sempat masuk di SMA 1 Paciran, kemudian di situ itulah saya mulai mondok. Berarti pesantren. Ya. Oke. Jadi sekolahnya di negeri tetapi tinggalnya di pesantren. Di pesantren Majaratul Ulum Paciran. Majaratul Ulum Paciran. Di situ itulah mulai belajar bagaimana di pesantren. Tetapi memang ini kisah yang itu ya. Iya. Saya dulu itu memang bukan orang yang dikatakan cerdas juga bukan. Pintar juga bukan gitu ya. Ya sedang-sedang. Tapi ndablek juga gitu. Ndablek dalam. Berarti ada sisi nakalnya. Ya, itu seorang ketua Ansor ada sisi nakalnya di masa muda. Oke. Jadi di SMA negeri itu berantem terus saya itu, berantem aja. Terkadang ya namanya anak muda gitu ya. Bahkan di pesantrennya ini yang menjadi saya ingat betul itu. Waktu itu almarhum Gusmat ya yang menjadi pengasuh itu. Saya pulang itu tidak izin, jadi tas itu saya lempar lewat jendela saya pulang itu. Jadi memang lucu. Nah, tapi ya apa ya, ada itunya, ada hikmahnya semua. Jadi setelah itu kemudian saya nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah umum? Ya nggak mau sekolah, pokoknya saya nggak mau sekolah. Oke. Kan nggak mau sekolah. Wah, orang tua bingung ini. Orang tua bingung ini gimana ini nggak mau sekolah. Akhirnya mulai dari saudara-saudara sepupu, mulai dari apa itu disuruh merayu agar saya itu mau sekolah. Termasuk teman-teman saya. Akhirnya saya mundur 1 tahun itu nggak sekolah. Jadi SMA negeri itu saya lepas, saya nggak sekolah. Berarti setelah SMP, SMA itu baru 1 semester kalau. Baru 1 semester berhenti setahun. Nah, berhenti sudah nggak mau sekolah. Di ajaran baru, saya di sekolah lagi akhirnya. Dikirimlah ke Jombang. Ngulang dari awal lagi? Ya, mulai dari awal kelas 1. Dikirim ke Jombang, di Pondok Darul Ulum, Peterongan Rejoso. Di situ itu saya sekolahnya milih di STM. Waktu itu masih awal-awal baru-barunya sekolah ya, STM. Sebelum menjadi SMK masih STM itu masih. Di situ masuk di STM. Jadi berubah total itu dari negeri yang itu akhirnya masuk ke pesantren juga kan itu. Masih ingat waktu itu saya diantar ke Yai Hanan, kemudian ditempatkan di asrama Al-Kausar waktu itu, di pesantren Darul Ulum itu. Disitulah, jadi selama 3 tahun akhirnya lulus gitu kan, alhamdulillah lulus. Tetapi memang belajarnya ya itu tadi, tidak seperti orang-orang yang tekun-tekun gitu kan. Tetapi kalau di umum dan itu alhamdulillah nilai waktu itu ya bagus lah. Bahkan saya di STM itu
kalau bicara tentang kepemimpinan tadi ya, saya sudah ikut apa namanya pemilihan OSIS. Nah, pemilihan OSIS waktu itu di Darul Ulum itu sudah kayak pemilihan kepala desa waktu itu kan. Jadi ada kampanyenya. Oh, berarti artinya sekolah itu sudah besar memang ya? Sudah besar. Darul Ulum itu mulai dari tingkat TK sampai tingkat universitas ada semua. Sudah ada semua. Ya, bisa di-googling lah Darul Ulum itu kan. Siap. Gitu. Nah, di situ itu termasuk betul-betul mulai dari zaman dulu kan masih ada pas sekolah masuk itu MOS ya, masa orientasi. Ya, masa orientasi ya. Wah, itu masih betul-betul di pelonco itu, kayak tentara gitu. Ya kayak di Banser gitu mungkin masih itu lah. Ya, aku dapat juga di masa-masa itu. Ada sekorjam, kemudian ada push up, dan sebagainya. Bahkan di sungai waktu itu ada luar biasa. Jadi betul-betul itu kedisiplinan di situ mulai dibangun gitu ya. Jadi ada itunya. Nah, teman-temannya memang orang-orang Jawa, ada orang Jakarta, ada orang Bandung, ada orang Semarang gitu ya. Teman-teman sekolah itu. Jadi di situ itu sudah mulai. Jadi waktu itu akhirnya menjadi sekretaris OSIS saya. Sekretaris OSIS. Itu, ya. Itu di kelas berapa? Di kelas 2. Di kelas 2 sudah menjabat jadi sekretaris OSIS. Ya, karena kelas 3 otomatis nggak boleh. Oh iya. Sudah disiapkan untuk ujian nasional. Oh iya betul. Jadi ya memang dari dulu senang lah begitu. Tapi sebelum saya ke itu juga sudah dipenuh di kampung. Kampung itu dipenuh. Biarpun saya sekolah di SMP negeri waktu itu ya, tapi saya aktif di penuhnya. Mulai dari Magetan. Berarti mulai dari kecil sudah mengenal namanya Nahdlatul Ulama ya? Alhamdulillah. Sudah mengenal ya. Mungkin dari teman-teman penonton, ini sosok Ketua Ansor Kabupaten Kutai Timur ya. Meskipun begini-begini, mereka atau beliau ini bisa ada cerita yang memang menurut cerita saya ya cerita kenakalan gitu. Ya kenakalannya, tapi nakalnya ya gitu-gitu aja. Nggak sampai minum, nggak sampai ya. Kebetulan saya enggak. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas masa SD, SMP dan SMA. Lalu itu ketika lulus SMA langsung lanjut ke perguruan tinggi. Oh ya. Atau stop dulu kerja, fokus cari uang, membantu kedua orang tua atau gimana? Jadi setelah STM itu saya di Malang 1 tahun. Di Malang 1 tahun. Di School of Business Malang. Jadi waktu itu kita ikut tes di Politeknik ya, Politeknik di Unibra. Waktu tes uji coba itu nilai saya tertinggi. Wah, tetapi kenapa ketika tes beneran kok nggak masuk? itu. Jadi waktu itu yang dilakukan oleh BEM ya. Itu nilai saya itu tertinggi. Bahkan dapat hadiah gitu ya. Dari beberapa mahasiswa? Iya, dari tes itu ya, dari yang pas di Politeknik itu. Tetapi ketika tes beneran gitu ya, tes beneran nggak lulus. Jadi kemudian akhirnya saya ambil di 1 diploma. Jadi di SOB. Waktu itu SOB betul-betul menjadi termasuk ada SOB, ada LP3I ya. Menjadi favorit lah katanya, habis itu langsung pecah gitu. Saya masuk di School of Business Malang. Kemudian ambil jurusan Applied Electronic. Berarti ahli dalam juga dulu ya? Ya dulu itu saya bisa lah kalau servis ya, di televisi, kemudian komputer sempat lah gitu. Jadi awal-awalnya mengenal komputer ya di SOB itu, dalam membongkar dan sebagainya. Cuma sekarang nggak tahu ini kok sudah karena sudah banyak yang lain gitu. Oke. Itu ya, jadi di sana 1 tahun, kemudian setelah lulus sudah diwisuda, tetapi sampai sekarang ya, sampai sekarang ijazah SOB itu nggak tak ambil. Loh, kenapa nggak diambil? Nggak tak ambil sampai sekarang. Jadi waktu itu saya berpikiran memang agak aneh ya. Jadi pikiran saya sekolah bukan karena ngejar ijazah, gitu kan. Berarti pengalaman ya, ilmu ya. Yang penting saya dapat itu. Jadi setelah itu kemudian saya ikut teman-teman. Jadi di kampung saya ini rata-rata adalah ke Malaysia menjadi TKI. Ya. Waktu itu ada, karena saya sudah selesai di 1, sudah saya ikut ke Malaysia gitu kan. Saya ikut ke Malaysia biarpun ibu saya betul-betul tidak mengizinkan gitu ya, dalam arti tidak mengizinkan secara 100%.
Kemudian saya ikut berangkat ke Malaysia, saya di Johor Bahru di Ulu Tiram. Berapa tahun di Itu Malaysia? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Wah, Nah, lumayan di lama. sana saya kecelakaan gitu ya. Kecelakaan dari kaki kiri saya ini sudah betul-betul nggak bisa dibuat lari ya. Nah, di sana 2 tahun setengah, kemudian pulang. Setelah 2 tahun setengah itu pulang, nggak kembali lagi saya. Nah, kebetulan karena punya teman-teman banyak waktu itu, akhirnya saya diajak teman saya itu untuk ikut bergaul dengan teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa. Waktu itu teman-teman itu dari PUSHAM, Pusat Studi Hukum dan Asasi Manusia. Itu organisasi ya? Organisasi yang membuat ya teman-teman di kampus tapi di luarnya kampus. Akhirnya saya ikut aja terus kan gitu. Nah, waktu itu karena saya ini masih itu ya, masih senang mungkin bantah dan sebagainya gitu ya. Ketika ada pendapat gini ikut ngasih masukan, kemudian jika ada pendapat yang itu kita sangkal. Teman-teman ini akhirnya menyarankan, sudah ya waktu saya kuliah itu sebelum kuliah karena saya punya counter 2 waktu itu ya, counter HP itu. Oh, berarti sudah ada bisnis itu ya? Ya, Sudah ada usaha. Jadi ketika saya dari Malaysia itu buat usaha. Sudah usaha. Ya, namanya orang tua juga pas-pasan, akhirnya saya buat usaha. Saya kasih namanya itu Zarvipor gitu kan. Oh, Zarvi. Makanya kemudian saya di kampus itu dipanggil Zarvi. Dari itu ya. Dari situ Pasti ada singkatannya itu. ada Zarvi itu ya Zainul Arifin. Gitu. Jadi dari situ itu akhirnya kemudian teman-teman nyuruh, sudah kuliah Vi gitu kan. Kuliah gitu kan. Oh ya sudah sih nggak apa-apa kuliah gitu kan. Tapi aku mau ambil ekonomi. Jangan Vi, kamu nggak cocok di ekonomi, kamu ambil hukum gitu kan. Ya sudah akhirnya kuliah. Itu di tahun berapa itu ada niat untuk kuliah tuh? Ya di kuliah itu 2003 kali ya, 2003 2004 itu. Itu sudah mulai masuk kuliah ya? Masuk kuliah itu. 2003 kayaknya ya. Sebentar. Karena saya nikah itu kayaknya kalau nggak semester 4 itu sudah nikah kayaknya saya. Wah, itu sudah nikah itu. Sudah nikah. Masih kuliah tapi nanti sebelum kita bahasannya ya, kita fokus di sini dulu. Ya, jadi teman-teman penasaran. Kemudian akhirnya saya kuliah gitu. Pada waktu itu ya ketika sebelum kuliah itu sudah sempat menyponsori kegiatan-kegiatan di kampus. Oke. Kemudian akhirnya saya kuliah gitu ya. Kuliah seperti saya kuliah gitu. Nah, kuliah itu ya karena kuliahnya di pesantren ya tetap karena di Sunan Derajat ya waktu itu. Saya di Unisla, tapi Unisla itu pembuka kampus di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Oke. Di situ. Ada di sini yang betul-betul paham tentang saya ketika kuliah ya, ada di Sangatta Selatan. Itu Pak Mujib itu paham betul ketika saya kuliah. Halo, mungkin ada siapa tahu. Ya itu mungkin Pak Mujib bisa nanti. Pak Mujib ini paham betul gitu loh. Gerakan saya apa di kampus itu paham. Pak Mujib ini paham. Ternyata itu juga ketemunya di sini. Di sini. Oke. Sama-sama. Satu rating di Jawa ya. Beliau waktu itu kelas. Bukan satu leteng, beliau itu kerja menjadi TU waktu itu. Oh gitu. TU di kampus itu. Oh iya. Nah, ketemunya juga di sini tidak sengaja, ketemunya di PAMA. Ketemu di PAMA. Ketemu di PAMA sama-sama urusan anak yatim. Gitu. Beliau kan di Istiqomah jadi itu. Ya jadi sekilas tentang masuk kampus, kemudian tetap bergerak di organisasi. Bahkan cerita yang lucu itu adalah sebenarnya pikiran saya gitu ya. Pikiran saya dulu itu nikah itu ya di umur 30 atau 31 gitu ya. Itu pikiran ya. Yang ke depannya gitu. Ya, ternyata Allah menakdirkan yang lain. Tuhan punya kehendak lain gitu ya. Siap. Jadi ternyata di umur 25 saya. Itu sudah menikah. Sudah nikah. Jadi saya kuliah itu belum nikah, pertamanya belum nikah. Tapi berjalan kemudian ketemu dengan bidadari di satu fakultas. Luar biasa. Nah, ini nanti sedikit diceritakan bagaimana proses pertemuannya. Mungkin teman-teman penonton penasaran kan, apakah ini adik kelasnya atau kakak kelasnya atau bagaimana proses penemuan. Wah, panjang gitu. Disingkat proses penemuan. Kalau proses bagaimana ketemu dengan istri saya gitu